Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ya, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Dalam materi pembelajaran ini ada beberapa hal yang akan kita capai, antara lain yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, berikut ini contoh nyata dari sistem persamaan linear 3 variabel. Misalkan di sini ada 3 jenis paket sembako. Paket yang pertama terdiri dari 3 kilo beras, 1 liter minyak goreng, dan 2 kilo gula dengan harga 40.000. Sedangkan pada paket kedua terdiri dari 2 kilo beras, 2 liter minyak goreng, dan 1 kilo gula dengan harga 56.000. Sedangkan pada paket yang ketiga terdiri dari 4 kilo beras, 1 liter minyak goreng, dan 3 kilo gula dengan harga 76.000. Dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, kita bisa memanfaatkan 3 jenis paket sembako ini untuk mencari harga dari masing-masing barang. Sehingga materi ini cukup penting untuk kehidupan nyata. Oke. Berikut ini bentuk dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, misalkan di sini ada A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1 dan seterusnya. Nah, di sini nilai A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 dan C3 dan juga D1, D2, D3 itu adalah berupa bilangan real. Di sini nilai dari masing-masing koefisien yang menempel pada variabel itu ketiganya bukan 0. Sehingga kita bisa mencari nilai dari masing-masing variabelnya. Kira-kira berapa sih nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya. Nah, untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya, kita perlu menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Ada 3 cara yang bisa kita gunakan, yaitu cara eliminasi, substitusi, atau cara gabungan antara eliminasi dan substitusi. Biar makin jelas, simak contoh soal berikut ini. Misalkan nih, tentukan himpunan penyelesaian SPLTV berikut ini. Di sini persamaan pertama 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Kemudian persamaan yang kedua 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Kemudian persamaan yang ketiga X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5. Kita akan mencari nilai dari masing-masing X, Y, dan Z-nya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama metode eliminasi, yang kedua yaitu metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode gabungan atau eliminasi dan substitusi. Sekarang kita coba cara eliminasi. Nah, untuk cara eliminasi, kalian mungkin sudah pernah mempelajarinya pada saat SMP, yaitu pada materi sistem persamaan linear 2 variabel. Caranya sebenarnya relatif sama, cuma perbedaannya di sini ada 3 buah variabel. Nah, di sini kita akan mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Nah, kita tulis dulu persamaan satunya. Di sini 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Kemudian persamaan 2-nya adalah 3X dikurangi Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Nah, di sini koefisien pada
persamaan 1 adalah 2x. Sedangkan koefisien pada koefisien pada x di persamaan 1 adalah 2, sedangkan koefisien x pada persamaan 2 adalah 3. Sehingga untuk menyamakan koefisiennya, kita kalikan persamaan satunya dengan 3 dan persamaan 2-nya dengan 2. Oke, kita kalikan ya satu persatu. Berarti di sini 2x kita kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 6x. Kemudian y kita kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 3y. Kemudian z kita kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 3z. Nah, di sini hasilnya atau konstantannya kita kalikan 3 juga. 4 kita kalikan 3, hasilnya adalah 12. Kemudian persamaan 2-nya kita kalikan dengan 2. Berarti di sini 3x dikali 2 menjadi 6x. Negatif y kita kalikan 2 menjadi negatif 2y, dan 2z kita kalikan 2 menjadi 4z. Sehingga di sini hasilnya negatif 5, kita kalikan 2 juga, maka hasilnya adalah negatif 10. Nah, sekarang perhatikan, di sini koefisien x pada persamaan pertama dan koefisien x pada persamaan yang kedua itu sudah sama. Karena di sini sama-sama bilangan positif, maka untuk menghilangkannya kita harus menggunakan operasi pengurangan. Nah, di sini 6x dikurangi dengan 6x hasilnya 0, tidak perlu kita tulis. Kemudian di sini 3y dikurangi dengan negatif 2y, maka hasilnya adalah 5y. Kemudian 3z dikurangi dengan 4z, maka hasilnya adalah negatif z. Kemudian untuk hasilnya di sini 12 dikurangi dengan negatif 10, maka hasilnya adalah 22. Nah, dari eliminasi x pada persamaan 1 dan 2, kita mendapatkan persamaan yang keempat, yaitu 5y ditambah z 5y dikurangi z sama dengan 22. Oke, sekarang kita eliminasi x lagi dari persamaan 1 dan 3. Karena yang tadi kan 1 dan 2. Jadi kita eliminasi x lagi dari kedua persamaan yang berbeda, yaitu di sini 1 dan 3. Atau kalian juga bisa menggunakan eliminasi x pada persamaan 2 dan 3. Itu juga tidak masalah. Yang penting berbeda dengan eliminasi yang pertama. Begitu. Oke, langsung saja. Berarti di sini karena kita akan menghilangkan x, berarti kita harus memperhatikan koefisien dari x-nya. Di sini koefisien pada persamaan pertamanya itu adalah 2, sedangkan koefisien pada persamaan yang ketiga adalah 1. Nah, sehingga pada persamaan 1 kita kalikan saja dengan 1, sedangkan pada persamaan 3 kita kalikan saja dengan 2. Oke, karena persamaan pertamanya kita kalikan 1, kita tulis ulang saja persamaannya. Sehingga 2x ditambah y ditambah z sama dengan 4. Kemudian persamaan 3-nya kita kalikan dengan 2. Sehingga di sini x dikali 2 menjadi 2x, 2y dikali 2 menjadi 4y, dan 2z dikali 2 menjadi 4z. Sehingga di sini 5 dikali 2, maka hasilnya adalah 10. Nah, sekarang kita perhatikan di sini koefisien x-nya sudah sama. Karena sama-sama bilangan positif, maka kita gunakan operasi pengurangan. Oke, kita langsung kurangkan saja. Berarti di sini 2x dikurangi 2x hasilnya 0, tidak perlu kita tulis. Kemudian y dikurangi 4y, hasilnya negatif 3y. Kemudian z dikurangi dengan 4z, maka hasilnya adalah negatif 3z. Sehingga di sini 4 dikurangi dengan 10, maka hasilnya adalah negatif 6. Nah, dari eliminasi x pada persamaan 1 dan 3, kita mendapatkan satu persamaan lagi. Kita sebut saja persamaan yang kelima, yaitu
Negatif 3Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 6. Nah, dari persamaan yang kita dapatkan tadi, kita bisa mengeliminasi Y-nya. Karena di sini variabelnya itu tinggal dua, yaitu Y dan Z. Sehingga kita bisa menghilangkan salah satu variabelnya. Oke, kita eliminasi Y-nya terlebih dahulu pada persamaan 4 dan 5. Di sini 5Y dikurangi Z sama dengan 22 dan negatif 3Y ditambah 3Z sama dengan 6. Di sini koefisien pada Y-nya adalah 5. Sedangkan yang di sini koefisien pada Y-nya adalah negatif 3. Sehingga untuk menyamakan koefisiennya, kita kalikan persamaan keempatnya dengan 3. Sedangkan persamaan 5-nya kita kalikan dengan 5. Berarti di sini persamaan 4-nya kita kalikan dengan 3. Di sini 5Y kita kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 15Y. Kemudian negatif Z kita kalikan dengan 3, maka hasilnya negatif 3Z. Kemudian yang di sini 22 kita kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 66. Nah, sekarang kita menuju ke persamaan yang kelima. Kita kalikan dengan 5. Negatif 3Y kita kalikan dengan 5, hasilnya negatif 15Y. Negatif 3Z kita dikalikan dengan 5, maka hasilnya adalah negatif 15Z. Kemudian negatif 6 kita kalikan dengan 5, maka hasilnya adalah negatif 30Z. Nah, sekarang perhatikan di sini koefisien Y sudah sama, yaitu sama-sama 15. Namun, pada persamaan keempat itu berupa bilangan positif, sedangkan pada persamaan kelima itu berupa bilangan negatif. Maka untuk menghilangkannya, kita harus menggunakan operasi penjumlahan. Nah, kita langsung jumlahkan saja. Berarti di sini 15Y ditambah dengan negatif 15Y hasilnya 0. Tidak perlu kita tulis. Kemudian negatif 3Z ditambah dengan negatif 15Z. Maka hasilnya adalah negatif 18Z. Sekarang di sini 66 ditambah dengan negatif 30. Maka hasilnya adalah negatif. Maka hasilnya adalah 36. Nah, jadi kita dapatkan negatif 18Z sama dengan 36. Maka nilai Z-nya sama dengan 36 dibagi negatif 18. Hasilnya Z-nya sama dengan negatif 2. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan nilai dari variabel Z. Oke, gampang ya. Sekarang kita cari nilai dari variabel Y. Nah, kita gunakan lagi persamaan 4 dan 5-nya. Kita tulis lagi 5Y dikurangi Z sama dengan 22. Kemudian negatif 3Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 6. Ini harusnya Z. Nah, kita akan mengeliminasi variabel Z pada persamaan 4 dan 5. Nah, jika kita perhatikan koefisien pada Z di persamaan 4 adalah negatif 1, sedangkan koefisien Z pada persamaan 5 adalah negatif 3. Sehingga persamaan satunya kita kalikan dengan 3, persamaan 4-nya kita kalikan dengan 3, sedangkan persamaan 5-nya kita kalikan dengan 1. Berarti di sini 5Y kita kalikan dengan 3, hasilnya 15Y. Kemudian negatif Z kita kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah negatif 3Z. Kemudian 22 kita kalikan 3, hasilnya 66. Nah, kemudian karena di sini persamaan 5-nya kita kalikan 1, maka kita langsung tulis ulang saja persamaannya.
menjadi negatif 3Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 6. Nah, sekarang perhatikan. Di sini koefisien Z pada persamaan 4 dan 5 sama-sama bilangan negatif. Maka untuk menghilangkannya, kita harus menggunakan operasi pengurangan. Berarti di sini 15Y dikurangi dengan negatif 3Y, maka hasilnya adalah 18Y. Kemudian di sini negatif 3Y dikurangi negatif 3Y, hasilnya 0. Sehingga tidak perlu kita tulis. Kemudian yang di sini 66 dikurangi dengan 6, negatif 6, maka hasilnya adalah 72. Nah, 18Y sama dengan 72, berarti nilai Y-nya itu sama dengan 72 dibagi dengan 18. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita sudah menemukan nilai dari variabel Z dan variabel Y. Sekarang kita akan mencari nilai dari variabel X. Nah, kali ini kita menggunakan eliminasi pada persamaan 1 dan 3. Kita akan eliminasi variabel Y dan Z. Nah, sekarang perhatikan. Kita tulis lagi persamaan pertama dan yang ketiga. Persamaan pertamanya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Sedangkan persamaan tiganya X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5. Nah, di sini untuk menyamakan koefisiennya, persamaan pertamanya kita kalikan dengan 2, sedangkan persamaan tiganya kita kalikan dengan 1. Persamaan pertama kita kalikan dengan 2. 2X dikali 2 maka hasilnya 4X. Y dikali 2 maka hasilnya 2Y. Dan Z dikali 2 maka hasilnya 2Z. Hasilnya 4 dikali 2 maka hasilnya adalah 8. Kemudian untuk persamaan tiganya karena dikali 1 kita tulis ulang persamaannya. X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 5. Nah, kita akan menghilangkan variabel Y dan Z-nya. Di sini kebetulan sama-sama 2. Sehingga jika kita kurangi di sini 4X dikurangi X hasilnya 3X. 2Y dikurangi 2Y hasilnya 0. 2Z dikurangi 2Z hasilnya juga 0. Kemudian 8 dikurangi dengan 5 hasilnya 3. 3X sama dengan 3. Maka nilai X-nya sama dengan 3 dibagi dengan 3. Maka hasilnya X sama dengan 1. Sehingga kita peroleh bahwa penyelesaian dari sistem persamaan linear variabel tadi adalah nilai X-nya sama dengan 1, nilai Y-nya sama dengan 4, nilai Z-nya sama dengan negatif 2. Nah, gampang ya. Langkah ini sebenarnya terserah dari kalian. Kalian mau mencari X-nya dulu, Y dulu, kemudian baru Z juga boleh. Nah, kebetulan yang tadi saya mencari nilai Z-nya dulu, kemudian mencari nilai Y, dan yang terakhir malah saya mencari nilai X. Oke, sekarang kita coba gunakan metode yang kedua, yaitu dengan cara substitusi. Nah, di sini persamaan pertamanya kita ubah menjadi variabel yang dapat dipisah. Di sini 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Kita ambil variabel Y-nya saja. Nah, sehingga 2X ditambah Z-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga nilai Y-nya itu sama dengan 4 dikurangi dengan 2X dikurangi dengan Z. Nah, kita sebut saja persamaan ini dengan persamaan yang keempat. Nah, dari persamaan 4 ini, kita substitusikan nilai Y-nya pada persamaan yang kedua. Di sini persamaan yang kedua adalah 3X dikurangi Y ditambah dengan 2Z sama dengan negatif 5. Kita masukkan nilai dari Y-nya ini ke dalam persamaan yang kedua. Nah, sehingga bisa kita tulis menjadi seperti ini. 3X dikurangi dengan, nah, kita kurung dulu, 4 dikurangi 2X
dikurangi Z ditambah dengan 2Z sama dengan negatif 5. Nah, kemudian untuk membuka kurungnya berarti kita harus memperhatikan operasi yang ada di dalam kurungnya. Karena ini dikurangi dengan operasi yang ada di dalamnya. Berarti di sini kita anggap saja adalah bilangan negatif 1. Negatif 1 dikali 4 maka hasilnya negatif 4 atau dikurangi 4. Di sini dikurangi dengan atau negatif 1 dikali dengan negatif 2 atau dikurangi dengan negatif 2 maka nilainya sama saja dengan ditambah dengan 2x. Nah, kemudian di sini dikurangi dengan negatif Z, maka nilainya sama dengan ditambah dengan Z. Ditambah dengan 2Z, maka hasilnya masih sama. Di sini negatif 5 semua. Nah, karena kurungnya sudah dibuka, maka kita operasikan saja. Di sini 3x ditambah 2x, maka hasilnya adalah 5x. Kemudian Z ditambah 2Z, maka hasilnya adalah 3Z. Di sini negatif 4 berada di sebelah kiri. Ini sebuah konstanta. Kita ubah di sebelah kanan. Maka di sini negatif 4 jika dipindah ke sebelah kanan maka menjadi ditambah dengan 4. Negatif 5 ditambah dengan 4 maka hasilnya adalah negatif 1. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang kelima yaitu 5x ditambah 3z sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita substitusikan nilai x sama dengan 1 ke dalam persamaan 5. 5 ditambah x ditambah 3z sama dengan negatif 1. Berarti karena x-nya nilainya sama dengan 1, maka 5 dikali 1 ditambah 3z sama dengan negatif 1. 5 ditambah 3z sama dengan negatif 1. Berarti 5-nya kita pindah ruas sehingga 3z berarti di sini negatif 1 dikurangi dengan 5, maka hasilnya adalah negatif 6. 3Z sama dengan negatif 6, maka nilai Z-nya sama dengan negatif 2. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X sama dengan 1 dan Z sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan 4. Nah, tadi Y sama dengan 4 dikurangi 2X dikurangi Z sama dengan 4 dikurangi 2 dikali 1 karena X-nya sama dengan 1 dan Z-nya itu sama dengan negatif 2. Hasilnya sama dengan 4. Begitu teman-teman. Jadi untuk cara substitusi, caranya itu seperti itu. Sehingga kita peroleh nilai X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 4, Z-nya sama dengan negatif 2. Caranya sama. Oke, sekarang kita coba cara yang ketiga, yaitu gabungan antara eliminasi dan substitusi. Langkah pertama, eliminasi salah satu variabel, misalkan X dari persamaan 1 dan 2. Di sini 2X ditambah, kita tulis persamaan 1 dan 2. Nah, kita eliminasi seperti yang tadi, persamaan satunya kita kalikan 3, karena kita akan mengeliminasi X. Caranya sama seperti tadi, dikali 3 dikali 2. Berarti persamaan satunya menjadi 6X ditambah 3Y ditambah 3Z sama dengan 12. Kemudian persamaan 2-nya karena kita kalikan 2 menjadi 6X dikurangi 2Y ditambah 4Z sama dengan negatif 10. Kita hilangkan operasi variabel X-nya menjadi dengan operasi pengurangan. Sehingga operasinya persamaannya menjadi 5Y dikurangi Z sama dengan 22. Ini persamaan 4. Kemudian sama seperti cara yang pertama eliminasinya sampai ketemu Z. Sehingga Z-nya sama dengan negatif 2. Nah, dari nilai Z ini kita langsung substitusikan saja ke salah satu
persamaan, bisa persamaan 4 ataupun persamaan 5. Misalkan kita substitusikan nilai Z sama dengan negatif 2 ke persamaan 4. Sehingga di sini 5Y dikurangi Z sama dengan 22. Kita substitusikan Z-nya menjadi negatif 2. Sehingga 5Y dikurangi negatif 2 sama dengan 22. Berarti 5Y sama dengan 5Y ditambah 2 sama dengan 22. Maka 5Y-nya sama dengan 22 dikurangi 2, hasilnya 20. Berarti nilai Y-nya itu sama dengan 20 dibagi dengan 5, yaitu 4. Nah, tadi kan sudah ketemu Z-nya sama dengan negatif 2 dan Y-nya sama dengan 4. Kita substitusikan pada persamaan ke-1, ke-2, atau ke-3. Kali ini kita coba substitusikan ke persamaan 1. Kita tulis persamaannya 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Kita substitusikan nilai Y dan Z-nya ke dalam rumus, sehingga 2X ditambah Y-nya tadi 4, kemudian Z-nya negatif 2. Berarti di sini 2X ditambah 4 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 2X ditambah 4, 2X ditambah 2 hasilnya 4. Berarti 2X-nya itu sama dengan 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Maka nilai X-nya sama dengan 2 dibagi 2, yaitu 1. Jadi diperoleh X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 4, dan Z-nya sama dengan negatif 2. Oke, gampang ya. Mau cara yang pertama, kedua, dan ketiga sama-sama gampang. Tapi saran saya, sebaiknya kalian menggunakan cara yang ketiga, karena lebih praktis dan tidak terlalu panjang. Sekarang kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, membuat model matematika SPLTV, kemudian menyelesaikan model matematika SPLTV-nya, dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Biar makin jelas, perhatikan contoh soal berikut ini. Misalkan Bu Wati, Bu Yanti, dan Bu Sita belanja di sebuah toko buah. Bu Wati membeli 2 kilo jeruk, 1 kilo apel, dan 4 kilo pir seharga 112.000. Bu Yanti membeli 2 kilo apel, 1 kilo pir dengan harga 58.000, sedangkan Bu Sita membeli 3 kilo jeruk dan 2 kilo pir seharga 79.000. Nah, yang ditanyakan, manakah buah yang paling mahal? Nah, pertama kita membuat model matematikanya terlebih dahulu. Kita misalkan X-nya adalah harga dari 1 kilo jeruk, sedangkan Y-nya adalah harga dari 1 kilo apel, dan Z-nya adalah harga dari 1 kilo pir. Nah, sehingga jika dibuat menjadi sebuah persamaan, maka menjadi seperti ini. 2X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 112.000. Kemudian 2Y ditambah Z sama dengan 58.000. Dan 3X ditambah 2Z sama dengan 79.000. Oke. Sekarang kita menuju langkah yang kedua, yaitu menyelesaikan SPLTV-nya. Nah, kita gunakan eliminasi terlebih dahulu. Nah, kita cari eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Di sini Y-nya koefisiennya itu 1, sedangkan pada persamaan 2 koefisiennya adalah 2. Sehingga persamaan satunya kita kalikan dengan 2, persamaan 2-nya kita kalikan dengan 1. Nah, 2X tambah Y ditambah 4Z sama dengan 112.000, kita kalikan 2 menjadi 4X ditambah 2Y ditambah 8Z sama dengan 224.000. Kemudian yang bawah masih sama, persamaan 2-nya yaitu 2Y ditambah Z sama dengan 58.000. Nah, sekarang kita kurangi persamaan 1 dan 2-nya. Maka menghasilkan 4X ditambah 7Z sama dengan 116.000. Menjadi persamaan yang keempat.
Kemudian kita eliminasi X dari persamaan 3 dan 4 yang sudah kita temukan tadi. Di sini 3X ditambah 2Z sama dengan 79.000, sedangkan 4X ditambah 7Z sama dengan 166.000. Nah, persamaan 3-nya kita kalikan dengan 4, sedangkan persamaan 4-nya kita kalikan dengan 3. Berarti persamaan 3-nya kita kalikan dengan 4 sehingga menjadi 12X ditambah 8Z sama dengan 316.000. Kemudian karena ini dikali 3 menjadi 12X ditambah 20Z sama dengan 498.000. Nah, karena di sini sama-sama bilangan positif, maka kita menggunakan operasi pengurangan. 8Z dikurangi 21Z hasilnya negatif 13. Di sini 12X dikurangi 12X hasilnya sama dengan 0. Sehingga tidak perlu kita tulis lagi. Kemudian di sini 316 dikurangi dengan 498 hasilnya negatif 182. Negatif 13Z sama dengan negatif 182.000. Maka nilai Z-nya sama dengan 14.000. Nah, Z-nya sudah ketemu nih. Berarti kita substitusikan saja ke salah satu persamaannya. Kita substitusikan ke persamaan yang ketiga. Di sini 3X ditambah 2Z sama dengan 79.000. Kita substitusikan nilai Z-nya ke dalam persamaan. Sehingga 3X ditambah 2 dikali 14.000 sama dengan 79.000. Berarti 3X ditambah 28.000 sama dengan 79.000. Sehingga 3X sama dengan 79.000 dikurangi dengan 28.000. Hasilnya adalah 51.000. Nah, dari 3X sama dengan 51.000, kita peroleh bahwa X sama dengan 51.000 dibagi 3, hasilnya 17.000. Sekarang kita sudah menemukan nilai X dan Z-nya. Sekarang kita coba mencari nilai Y-nya. Kita substitusikan nilai Z sama dengan 14.000 ke dalam persamaan 2, yaitu 2Y ditambah Z sama dengan 58.000. Kita substitusikan nilai Z-nya sehingga bisa kita tulis 2Y ditambah 14.000 sama dengan 58.000. Sehingga di sini 2Y-nya itu sama dengan 58.000 dikurangi 14.000. Maka hasilnya adalah 44.000. Kemudian kita sederhanakan, Y-nya itu sama dengan 44.000 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 22.000. Nah, sekarang kita sudah menemukan nilai X, Y, dan Z-nya. Sekarang kita menuju langkah yang ketiga, yaitu membuat kesimpulan. Nah, dari perhitungan kita yang tadi, kita mendapatkan bahwa harga 1 kilo jeruk itu 17.000. Sedangkan harga 1 kilo apel adalah 22.000. Sedangkan harga 1 kilo pir adalah 14.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa buah yang paling mahal adalah buah apel karena harganya adalah yang paling mahal dibandingkan harga buah yang lain. Oke, begitu ya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.